Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Pada tahun 2025, hubungan diplomatik antara China dan Indonesia memasuki babak baru yang penuh dengan dinamika positif. Seiring dengan peringatan 75 tahun hubungan bilateral dan 70 tahun Konferensi Bandung. Momentum bersejarah ini menjadi landasan kuat bagi kedua negara untuk memperluas dan memperdalam kerjasama di berbagai bidang strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi China-Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah menjadi simbol keberhasilan kerjasama teknikal dan ekonomi antara kedua negara. Hubungan bilateral ini terus berkembang tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga mencakup bidang-bidang penting seperti transfer teknologi, pertukaran budaya, dan kerjasama keamanan regional. Kedua negara menyadari bahwa di tengah tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik, kemitraan yang erat dan saling menguntungkan menjadi semakin krusial. China, sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia melalui investasi dan bantuan teknis di berbagai sektor prioritas. Di sisi lain, Indonesia memandang kerjasama dengan China sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasionalnya, khususnya dalam mewujudkan visi Indonesia 2045. Pemerintah Indonesia secara aktif menjajaki peluang baru untuk memperluas akses pasar produk-produk unggulan seperti komoditas perkebunan dan hasil laut ke pasar China yang luas. Selain itu, kerjasama pendidikan dan riset antara universitas-universitas terkemuka di kedua negara semakin intensif, menciptakan jaringan ilmu pengetahuan dan inovasi yang saling memperkaya. Dalam konteks regional, kemitraan China-Indonesia memainkan peran stabilisator yang penting, khususnya dalam kerangka ASEAN dan forum-forum multilateral lainnya. Kedua negara sepakat untuk mempromosikan prinsip-prinsip kerjasama internasional yang adil dan setara, melanjutkan semangat Konferensi Bandung 1955 yang menekankan solidaritas negara-negara berkembang. Dengan fondasi sejarah yang kuat dan visi masa depan yang sejalan, hubungan China-Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan akan mencapai tingkat kedewasaan dan kemitraan strategis yang baru, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara sekaligus berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih stabil dan seimbang. Di bidang ekonomi dan perdagangan, kerjasama antara China dan Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai tahapan yang lebih matang dan komprehensif, mencerminkan hubungan strategis yang semakin terintegrasi. Nilai perdagangan bilateral kedua negara terus menunjukkan tren positif, dengan China tetap mempertahankan posisinya sebagai mitra dagang terbesar Indonesia selama bertahun-tahun berturut-turut. Pencapaian ini didukung oleh implementasi penuh perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China serta berbagai kesepakatan bilateral tambahan yang difokuskan pada peningkatan akses pasar untuk komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit, karet, nikel, dan produk perikanan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah beroperasi penuh menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi infrastruktur antara kedua negara, sekaligus membuka peluang baru untuk pengembangan proyek-proyek transportasi massal lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, kerjasama ekonomi juga mencakup penguatan konektivitas digital melalui pembangunan pusat-pusat logistik cerdas dan pengembangan sistem pembayaran digital lintas negara. Bank-bank besar China telah memperluas jaringan mereka di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan dalam negeri. Di sektor industri, investasi China terus mengalir ke kawasan-kawasan ekonomi khusus seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Maluku Utara, yang menjadi pusat pengolahan nikel dan produksi baterai kendaraan listrik. Investasi strategis ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal. Pemerintah Indonesia secara khusus memberikan perhatian pada pengembangan industri hilir, di mana perusahaan-perusahaan China memainkan peran kunci dalam membangun rantai nilai industri yang lebih terintegrasi. Untuk mengatasi tantangan ketidakseimbangan perdagangan, kedua negara telah menyepakati mekanisme kerjasama yang lebih seimbang, termasuk peningkatan kuota impor untuk produk-produk manufaktur Indonesia dan fasilitasi investasi di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Berbagai pameran dagang dan bisnis matching forum diselenggarakan secara rutin untuk mempertemukan pelaku usaha dari kedua negara,
menciptakan jaringan bisnis yang lebih erat dan berkelanjutan. Dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global, China dan Indonesia juga memperkuat kerjasama di bidang stabilitas keuangan melalui mekanisme swap mata uang lokal dan pengembangan sistem pembayaran alternatif yang mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Dalam bidang teknologi dan pembangunan berkelanjutan, kolaborasi China-Indonesia di tahun 2025 telah melahirkan berbagai terobosan inovatif yang mengubah lanskap industri dan konsumsi energi di Indonesia. Pusat Pelatihan dan Riset Material Energi Baru China-Indonesia yang didirikan tahun 2024 telah berkembang menjadi hub regional untuk pengembangan teknologi energi bersih, menarik minat tidak hanya dari peneliti lokal tetapi juga dari berbagai negara ASEAN. Fasilitas ini menjadi tempat pengujian dan pengembangan panel surya generasi terbaru, sistem penyimpanan energi berbasis baterai litium, serta teknologi smart grid yang sedang diimplementasikan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Transformasi digital menjadi fokus utama lainnya dalam kerjasama ini, dengan perusahaan-perusahaan teknologi China membantu membangun infrastruktur 5G di kota-kota besar Indonesia sekaligus mendirikan pusat data berkelas dunia di Batam dan Bali. Kolaborasi di bidang kecerdasan buatan melahirkan berbagai solusi inovatif untuk pertanian presisi, manajemen perkotaan, dan prediksi bencana alam. Salah satu pencapaian nyata adalah pengembangan sistem early warning berbasis AI untuk memantau aktivitas seismik di seluruh Nusantara, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mitigasi bencana. Di sektor transportasi berkelanjutan, investasi China telah mendorong percepatan transisi Indonesia menuju mobilitas elektrik. Pabrik perakitan kendaraan listrik dan produksi baterai yang dibangun dengan teknologi dan modal China tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga mulai mengekspor ke negara-negara tetangga. Kerjasama ini diperkuat dengan pembangunan jaringan stasiun pengisian cepat yang menggunakan teknologi charging canggih, menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengembangan ekonomi sirkular menjadi aspek penting lain dalam kemitraan kedua negara, dengan penerapan teknologi daur ulang canggih untuk mengelola sampah elektronik dan plastik. Beberapa kota di Indonesia telah menjadi percontohan penerapan Smart Waste Management System hasil kolaborasi dengan perusahaan teknologi lingkungan China. Di bidang pertanian, teknologi precision farming yang dikembangkan bersama telah membantu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida, menciptakan model pertanian berkelanjutan yang mulai diadopsi secara luas. Dalam bidang pertukaran budaya dan pendidikan, kerjasama China-Indonesia di tahun 2025 telah berkembang jauh melampaui hubungan formal antar pemerintah, menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat kedua negara. Program pertukaran pelajar antara kedua negara mencapai rekor tertinggi, dengan lebih dari 50.000 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di berbagai universitas ternama China, sementara jumlah mahasiswa China yang mempelajari bahasa dan budaya Indonesia juga meningkat signifikan. Universitas-universitas terkemuka di kedua negara telah membentuk konsorsium riset bersama yang fokus pada kajian maritim, studi budaya Nusantara, dan penelitian bahasa Mandarin dialek Indonesia. Pusat Kebudayaan China di Jakarta dan Pusat Kebudayaan Indonesia di Beijing telah menjadi jendela penting untuk saling memahami, menyelenggarakan ratusan acara seni dan budaya setiap tahunnya. Festival film bersama China-Indonesia menjadi ajang tahunan yang dinantikan, menampilkan karya-karya sineas muda dari kedua negara yang mengangkat tema persahabatan bilateral. Kolaborasi di bidang seni kontemporer melahirkan berbagai karya inovatif, seperti pertunjukan wayang kulit dengan sentuhan teknologi digital hasil kerjasama dalang Indonesia dan seniman multimedia China. Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan antara kedua negara pulih dan melampaui tingkat sebelum pandemi, didorong oleh kebijakan bebas visa dan berbagai paket wisata khusus. Desa budaya yang menampilkan kehidupan harmonis warga keturunan Tionghoa Indonesia menjadi destinasi populer bagi wisatawan China. Sementara objek wisata halal di China mulai banyak dikunjungi wisatawan Muslim Indonesia, pertukaran chef dan festival kuliner telah memperkenalkan cita rasa autentik masing-masing negara, dengan restoran Indonesia di China dan restoran China di Indonesia semakin berkembang dengan menu adaptasi yang kreatif. Kerjasama di bidang kesehatan tradisional juga mengalami kemajuan berarti, dengan pendirian pusat pengobatan tradisional integratif yang menggabungkan pengobatan Tiongkok dan jamu Indonesia.
Ribuan praktisi kesehatan dari kedua negara telah mengikuti program pelatihan bersama, menciptakan standar baru dalam pelayanan kesehatan komplementer. Pertukaran ahli arkeologi dan antropolog telah membantu mengungkap berbagai temuan baru tentang hubungan sejarah antara Nusantara dan China, memperkaya pemahaman tentang akar budaya bersama yang telah terjalin selama berabad-abad. Pada tataran diplomasi global dan kerjasama regional, hubungan China-Indonesia di tahun 2025 telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang memberikan pengaruh signifikan dalam membentuk tatanan internasional. Kedua negara secara konsisten memperjuangkan prinsip-prinsip multilateralisme dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB, WTO, dan pertemuan G20. Dalam konteks ASEAN, Indonesia sebagai salah satu founding fathers organisasi regional ini bekerja sama erat dengan China untuk memperkuat mekanisme ASEAN Plus 3 dan East Asia Summit, khususnya dalam menangani isu-isu kritis seperti keamanan maritim, stabilitas finansial regional, dan pembangunan berkelanjutan. Kerjasama di kawasan Laut China Selatan menjadi contoh nyata pendekatan diplomatik inovatif kedua negara, di mana melalui dialog intensif telah berhasil dirumuskan kerangka kerjasama yang menyeimbangkan kepentingan kedaulatan dengan pembangunan ekonomi maritim. Indonesia secara aktif mendorong implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea menjadi Code of Conduct yang lebih mengikat, sambil mengembangkan kerjasama teknis dengan China di bidang penelitian kelautan, konservasi ekosistem pesisir, dan pengembangan ekonomi biru. Kemitraan kedua negara dalam kerangka BRICS juga semakin menguat, dengan Indonesia yang kini menjadi anggota penuh organisasi ini. Kolaborasi dalam New Development Bank BRICS telah membuka akses pembiayaan infrastruktur baru bagi proyek-proyek strategis di Indonesia, sambil memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral. Inisiatif Belt and Road Initiative China menemukan sinergi kuat dengan program pembangunan Indonesia, khususnya dalam pengembangan koridor ekonomi di kawasan Indonesia Timur dan konektivitas maritim ASEAN. Di tengah kompleksitas geopolitik global, China dan Indonesia konsisten mempromosikan penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti Semenanjung Korea dan krisis Myanmar. Kedua negara juga memainkan peran kunci dalam mengadvokasi kepentingan negara berkembang melalui forum-forum seperti Group of 77 dan Konferensi Asia Afrika. Pendekatan bersama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan kesenjangan digital telah memperkuat posisi China dan Indonesia sebagai mitra strategis yang mampu memberikan solusi konkret bagi masalah-masalah global yang kompleks. Peringatan 70 tahun Konferensi Bandung tahun 2025 menjadi momentum bersejarah bagi kedua negara untuk merevitalisasi semangat Dasasila Bandung, dengan mengadaptasikannya dalam konteks tantangan kontemporer. Inisiatif bersama dalam membentuk Digital Silk Road dan Green Maritime Partnership mencerminkan visi bersama untuk menciptakan tatanan internasional yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Melalui berbagai mekanisme kerjasama ini, hubungan China-Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan kemakmuran regional maupun global.